Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya anak solihah semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat belajar di rumah. Alhamdulillah kali ini kita diberi kesempatan kembali untuk belajar. Hari ini kita akan belajar matematika ya. Bab 1 pecahan tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Namun sebelum belajar alangkah baiknya kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa mampu membandingkan dan mengurutkan pecahan. Silakan anak solihah keluarkan buku paket matematikanya halaman 7. Kita akan membandingkan pecahan ya. Membandingkan pecahan itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Ada dengan menggunakan gambar, dengan menggunakan garis bilangan, dan dengan membandingkan secara langsung. Nah, yang kita pelajari pertama yaitu dengan menggunakan gambar. Coba kalian perhatikan gambar. Ini gambar adalah gambar lingkaran dipotong menjadi 4 bagian sama besar, dan ini juga gambar yang kedua juga dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Pada gambar pertama itu yang diwarnain adalah 2 bagian sama besar, 2 bagian ya sama besar. Sedangkan gambar yang kedua ini dipotong menjadi 3 bagian sama besar ya. Jadi nilai yang pertama ini karena diwarnain 2 bagian maka nilainya adalah 2/4. Sedangkan gambar yang kedua ini karena yang diwarnain adalah 3 bagian 1, 2, 3 maka nilainya adalah 3/4 ya. 3 dari seluruh bagiannya yaitu 1, 2, 3, 4 jadi 3/4. Berdasarkan luas gambar yang diwarnain, maka 2/4 sama 3/4 lebih besar mana yang diwarnain luasnya? Yaitu lebih luas 3/4. Ya. Berdasarkan gambar kelihatan ya dari gambar yang diwarnainya ini, luas yang diwarnainya, luas bagian yang diwarnainya itu sudah kelihatan bahwa yang lebih banyak yang diwarnain atau lebih luas yang diwarnain yaitu 3/4. Jadi 2/4 lebih kecil dari 3/4 ya. Selanjutnya yaitu pecahan gambar yang kedua. Yang pertama dipotong menjadi 4 bagian sama besar, yang diwarnain adalah 2 bagian 1, 2 yaitu 2/4. Di sini ditulis setengah karena 2/4 ini disederhanakan, masing-masing dibagi 2 yaitu 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Jadi nilainya sama saja ya atau senilai ya. Gambar yang kedua ini dipotong menjadi 3 bagian sama besar dan yang diwarnain hanya 1. Jadi nilainya pecahnya yaitu 1/3. Setengah sama 1/3 berdasarkan luas bagian yang diwarnain. Luasan mana yang diwarnain antara setengah sama 1/3? Yaitu luasan setengah. Tuh lebih banyak yang diwarnain yang setengah ya. Jadi setengah lebih besar dari 1/3 ya. Ini contoh lain itu ada di buku paket kalian halaman 9. Silakan dibuka dan ditulis ya. Halaman 9. Nah, ini adalah tuliskan nilai pecahan dari bagian yang diwarnain lalu bandingkan dengan memberi tanda lebih besar, lebih kecil atau sama dengan. Gambar yang A ini adalah bangun persegi panjang dengan ukuran yang sama ya. Gambar yang pertama dipotong menjadi 4 bagian sama besar, sedangkan yang luas yang diwarnain hanya 1 bagian yang diwarnain.
Jadi nilainya adalah 1/4, yaitu 1 yang diwarnain dibanding seluruh bagiannya 1, 2, 3, 4. Jadi nilainya 1/4. Sedangkan gambar yang kedua itu dibagi menjadi 4 bagian juga, 1, 2, 3, 4. Sedangkan yang diwarnain itu adalah 3 bagian, 1, 2, 3. Nah, berdasarkan gambar ini sudah kelihatan ya mana luas bagian yang diwarnain, bagian yang diwarnain yang paling luas atau paling banyak. Ini adalah 3/4 ya, 1, 2, 3. 3/4. Jadi yang lebih besar atau lebih luas yang diwarnainya yaitu yang ini ya. Kelihatan kan dari gambarnya, yaitu 3/4. Jadi 1/4 ini lebih kecil dari 3/4 ya. Selanjutnya ini gambar persegi panjang, ukurannya dan bentuknya juga sama. Yang gambar pertama itu dibagi menjadi 6 bagian, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dipotong menjadi 6 bagian dan yang diwarnain hanya 3 bagian, yaitu 1, 2, 3. Jadi nilai pecahannya 3/6. Sedangkan gambar kedua dipotong menjadi 8 bagian, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan yang diwarnai berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Jadi nilainya adalah 4/8. Berdasarkan gambar ini bisa kita lihat ya. Nih, luas bagian yang diwarnain sama apa tidak? Yaitu sama. Sama kan sampai penuh ya. Ini juga sampai penuh yang atas ya. Jadi 3/6 itu sama dengan 4/8. Silakan ditulis ya di buku paket kalian. Selanjutnya yang B, ini adalah sebuah lingkaran. Lingkaran pertama dipotong menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Menjadi 5 bagian. Ya. Jadi nilainya yang diwarnain 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Jadi nilainya adalah 4/5. Sedangkan gambar lingkaran yang kedua itu dipotong menjadi berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bagian. Yang diwarnain berapa? 1, 2, 3, 4. 4 bagian yang diwarnain. Jadi yang ditulis adalah 4/6. Yang diwarnain dulu yang dihitung ya, baru dibagi seluruhnya bagiannya ya. Gambar pertama 4/5, gambar kedua 4/6. Lebih luas mana berdasarkan gambar ini yang diwarnainya? Yaitu lebih luas 4/5 ya. Sudah kelihatan ya dari gambar yang diwarnainya lebih luas yang 4/5. Jadi 4/5 lebih besar daripada 4/6. Gambar selanjutnya itu adalah persegi panjang lagi. Gambar yang pertama dipotong menjadi 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Bagian sama besar ya. Yang diwarnainya yaitu 2 bagian, 1, 2. Sedangkan gambar yang kedua itu dipotong menjadi 6 bagian, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan gambar yang diwarnainya adalah 2 bagian. Ini adalah nilainya 2/4 ya. 1, 2, 2. 4-nya 1, 2, 3, 4. Jadi 2/4. Yang ini juga 2/6. Ya. Berdasarkan gambar ini luas yang bagian yang diwarnain lebih luas yang mana? Lebih banyak yang mana yang diwarnain? Ya, itu ya kalau yang ini sampai habis ya diwarnainya yang bagian atasnya. Sedangkan yang ini masih ada yang belum diwarnai. Jadi lebih luas yang lebih luas yang 2/4. Jadi 2/4 lebih besar daripada 2/6. Seperti itu ya anak-anak soli-soliam. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya yaitu menggunakan garis bilangan pecahan. Dalam menggunakan garis bilangan pecahan yang perlu diperhatikan yaitu letak 2 pecahan.
apabila pecahan yang terletak di sebelah kiri, maka nilainya lebih kecil dari pecahan yang ada di sebelah kanannya. Sedangkan apabila pecahan yang terletak di sebelah kanan, maka nilainya lebih besar dari pecahan yang ada di sebelah kirinya. Contohnya ini ya, ini adalah setengah. Setengah dibanding sepertiga. Lebih besar mana? Setengah sama sepertiga. Karena nilai setengah ini terletak di sebelah kanannya sepertiga. Kalau sebelah kanan berarti nilainya apa? Lebih besar. Jadi setengah lebih besar dari sepertiga. Ya. Selanjutnya contoh yang kedua ini 2/5 sama 5/8. Karena 2/5 ini letaknya di sebelah kiri 5/8. Ya, 2/5 letaknya di sebelah kiri 5/8. Maka 2/5 ini lebih kecil ya, lebih kecil dari 5/8. Misalkan lagi ini 2/4 dan 3/6. Bagaimana Bu? Karena 2/4 ini sama dengan 3/6 itu sejajar, senilai, maka 2/4 itu sama dengan 3/6 ya. Nah, ini adalah contoh menggunakan garis pecahan bilangan. Garis bilangan pecahan ya. Selanjutnya kita cara yang ketiga yaitu membandingkan langsung kedua pecahan. Cara membandingkan dua pecahan secara langsung yaitu ada dua cara. Cara pertama, apabila penyebut kedua pecahan sama, penyebut itu yang di bawah ya, maka bandingkan langsung nilai pembilangnya. Jadi pembilangnya itu dibandingkan langsung, apakah lebih besar pembilangnya, apakah lebih kecil, ya lebih mudah ya. Ini apabila penyebut kedua pecahan berbeda, apabila penyebutnya yang berbeda, maka kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebut kedua pecahan tersebut. Harus disamakan terlebih dahulu penyebutnya, baru kita bisa membandingkan apakah bilangnya lebih besar atau lebih kecil dari pecahan yang lainnya ya. Contoh di sini, bandingkan pecahan 3/6 dan 2/6. Pembilangnya yang pertama 3, yang kedua 2. Dan penyebutnya yaitu sama-sama 6. Penyelesaiannya, ya karena kedua penyebut sama-sama 6, yaitu pembilangnya dibandingkan, yaitu 3 sama 2. Ya, tinggal kalian membandingkan yang atasnya yaitu 3 dan 2. Karena 3 lebih besar daripada 2, ya, maka 3/6 ini 6 ya, maaf ya, 3/6 lebih besar dari 2/6. Ini 6 ya, maaf ya, salah tutup. Yang kedua, bandingkan pecahan 3/4 dibanding 2/6. Nah, karena 4 dan 6 ini penyebutnya berbeda, penyebutnya tidak sama, maka penyebutnya kita samakan ya, yaitu 4. Dengan cara apa? Dengan cara mengalihkan lipat. Misalkan 4 ditambah 4 menjadi 8 ya, dengan kelipatan ya, dengan faktor kelipatan. Jadi ini 4, ini 6. 4 ini kita lipatkan ya. Jadi 4 ditambah 4 8. Faktor dari 4 ya, 4, kelipatan dari 4 maksudnya. 4 terus 8 ditambah 4 12 tambah 4 16 dan seterusnya ya. Kelipatan dari 6 yaitu 6, tulis 6 ditambah 6 lagi 12 ditambah 6 18 ditambah 6 24 dan seterusnya. Nah, dari kelipatan ini kita cari nilainya yang sama. Angka yang sama yang mana? Yaitu angka 12.
Di atas 4 ini ada angka 12, di kelipatan 6 ini juga ada angka 12. Maka kita menyamakan penyebutnya dengan angka 12, yaitu 3/4 kita jadikan 12 penyebutnya dengan cara apa? Bagi samping kali atas. Bagi samping kali atas ya. Jadi tadi kan penyebutnya 4, kita jadikan penyebutnya 12. Maka caranya gimana? 12 dibagi samping dibagi 4. 12 bagi 4. 12 dibagi 4 yaitu 3, terus 3 dikali 3 yaitu 9 ya. Jadi nilainya 9/12. Selanjutnya ini 12 dibagi 6, 2. 2 dikali 2 yaitu 4. Jadi yang 3/4 itu nilainya adalah 9/12. Yang 2/6 adalah 4/12. Sekarang penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 12. Maka kita bandingkan pembilangnya, yaitu 9 dan 4. 9 dan 4 lebih besar yang mana? Lebih besar 9. Jadi 3/4 itu lebih besar dari 2/6 ya. Ingat-ingat ya rumusnya ya, bagi samping kali atas. Dibagi dulu, 12 bagi 6 dulu, berapa? Baru dikali atasnya, kali 2. Baru nanti ketemu nilainya. Nah, info mat. Ini adalah dengan cara kali silang, dengan cara yang lebih mudah membandingkan pecahan ya, dengan cara kali silang. Yaitu kita kali silang ya. 5 dikali 4 dan 6 dikali 3. Ini cara yang keempat ya. Yang paling mudah menurut Bu Lita, yaitu dengan cara kali silang. 5 kali 4 20. 6 kali 3 18. Nah, langsung 20 sama 18 itu lebih besar mana? Lebih besar 20. Maka kita 20 lebih besar daripada 18 ya. Ini bisa kalian gunakan ya, daripada maksudnya harus seperti ini. Langkah-langkahnya harus disamakan dulu penyebutnya, baru dikali, dikali. Mungkin lebih susah ya, lebih panjang waktunya. Kalian bisa menggunakan cara seperti ini dengan cara bagi silang ya, disilang dikali silang, kali silang ya. 5 kali 4 20, 6 kali 3 18. Jadi 20 lebih besar dari 18. Jadi 5/6 itu lebih besar daripada 3/4. Contohnya ini, misalkan kita kali silang 3 kali 6. Kita kali silang ya, 3 kali 6. Ya, 3 kali 6 itu 18. 4 kali 2 8. Itu kan sama saja kan ya. 18 lebih besar pada 8. Ini juga sama tadi, 3/4 lebih besar daripada 2/6 ya. Boleh menggunakan cara ini. Boleh menggunakan cara ini atau boleh menggunakan cara yang ini. Yang menurut kalian lebih mudah yang mana ya. Selanjutnya kita akan mengurutkan bilangan, buka halaman 9. Yaitu dengan penyebut yang sama. Contoh, urutkan pecahan 9/10, 4/10, 7/10, 5/10 dari yang terkecil. Maka karena ini penyebutnya sudah sama-sama 10 semua, maka urutkan langsung pembilangnya. Kita lihat pembilangnya yang atasnya, kita urutkan dari angka yang paling kecil ya. Penyebut pecahan sama, maka urutkan langsung pembilangnya dari yang paling kecil. Jadi urutannya yaitu ini ya, yang paling kecil ya, 4/10, 5/10, 7/10, dan
9/10 ya. Ini contoh lain. Nah, ini contoh 3/5, 1/5, 2/5, 4/5, 2/5. Karena penyebutnya sudah sama-sama 5, sehingga langsung kita bisa urutkan berdasarkan nilai pembilangnya, yaitu 1. Karena 2/5 ini sama, kita tulis saja dua-duanya, yaitu 1/5, 2/5, 2/5, 3/5, dan 4/5. Mudah ya. Nah, ini jika penyebutnya sama, penyebut pecahannya sama. Jika penyebutnya pecahannya berbeda bagaimana, Bu? Nah, perhatikan contoh berikut. Urutkan pecahan 2/3, 5/6, 1/4 dari yang terbesar. Nah, penyelesaiannya, yang pertama kalian buat daftar kelipatan. Sama seperti yang tadi ya, membuat daftar kelipatan setiap penyebut yang berbeda. Hingga kamu menemukan bilangan yang sama yang muncul. Nah, ini penyebutnya kan 3, 6, 4. Kalian bikin kelipatan 3. Berarti ini 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 3, 12. 12 tambah 3, 15. Dan seterusnya. Kelipatan 6. 6. 6 tambah 6, 12. 12 tambah 6, 18. 18 tambah 6, 24. 24 dan seterusnya. 4. Berarti 4 ditambah 4, 8. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 4, 16. 16 tambah 4, 20. Berdasarkan kelipatan ini, adakah bilangan yang sama yang muncul? Yaitu, ini 6, 6 sama, tapi di sini nggak ada 6, jadi tidak boleh. Harus semuanya tiga-tiganya sama bilangannya ya. Yaitu angka 12. Nih 12 ada, 12 ada, 12 ada. Jadi kita menyamakan penyebutnya menjadi 12. Kita samakan penyebutnya. Yang pertama yaitu ini ya kan, 2/3. 2/3 kita samakan penyebutnya menjadi 12. Dengan cara apa tadi ya? Bagi samping kali atas. Jadi 12 dibagi 3, 4. 4 kali 2, 8. Jadi nilainya 2/3 itu sama saja dengan 8/12. Sekarang 5/6, yang ini 5/6. 5/6 kita jadikan penyebutnya 12 juga, biar sama. Yaitu dengan cara bagi samping kali atas. 12 bagi 6, 2. 2 kali 5, yaitu 10. Selanjutnya, ini 1/4. 1/4 kita jadikan penyebutnya 12 juga. Yaitu bagi samping 12 bagi 4, 3 ya, 3 kali 1, 3. Nah, ini penyebutnya sudah sama semua ya, yaitu 12, 12, 12. Kita tinggal lihat pembilangnya. 2/3 itu pembilangnya 8/12 ya. 5/6 itu pembilangnya 10/12. Dan 1/4 itu pembilangnya adalah 3 ya. Maka jadi urutannya adalah yang ini, yang 10 dulu kan, yang lebih besar, yang terbesar. Ingat-ingat ya, yang terbesar. Maka 10/12 itu kan nilainya 5/6. Maka dari urutannya adalah 5/6. Dan yang ini 2/3 kan tadi 8/12. Jadi 5/6, 2/3, dan 1/4. Jadi yang untuk mengurutkan pecahan ini, maka kita kembalikan dari awal lagi. 5/6 ya, 2/3 dan 1/4. Bukan yang ini ya. Bukan yang ini yang kita tulis, tetapi yang dari soalnya ini. Yang kita tulis kembali ya. Sudah paham? Sudah paham ya. Diingat-ingat ini rumusnya ya. Bagi samping kali atas. Ya. Untuk menyamakan penyebutnya. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Untuk latihannya, yaitu tolong anak-anak soli-solia kerjakan ya. Nah, ini adalah membandingkan pecahan berikut dengan memberi tanda lebih besar atau kurang dari atau sama dengan ya. Jadi ini kalian terserah mau menggunakan cara gambar
atau cara garis bilangan, atau cara membandingkan langsung, atau dengan cara kali silang seperti yang Bulita jelaskan tadi. Ya, terserah kalian ya, mana yang lebih mudah. Dan ini adalah mengurutkan bilangan ya, nanti dibaca soalnya dan dipahami. Dan kalian urutkan sesuai dari perintah soalnya ya. Cukup sekian penjelasan dari Bulita, kurang lebihnya Bulita mohon maaf. Jazakumullah khairan katsir wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.